Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, let's start our class today by having a prayer. Let's pray. Begin. Finish. So today we will continue our materials. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Masih berkaitan dengan gaya ya. Gaya. Ya, Mister udah slideshow. Apakah PowerPoint Mister terlihat? Lihat saya. Terlihat ya? Oke, sip. Baik, kita akan melanjutkan materi kita kemarin terkait gaya gesek ya. Nah, kita review dulu. Ini gaya gesek. Gaya yang menghambat benda bergerak, kemudian penyebabnya adalah ketika ada dua permukaan saling menekan. Dan juga seberapa kasar permukaan tersebut. Ini ya. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin besar atau kecil. Iya, besar ya. Thank you, Suci Lulu. Makin besar juga, makin kasar gitu ya. Oke, hari ini kita akan pelajari konsep dan perhitungan gaya gesek di kasus-kasus yang sederhana. So, langsung saja kita lihat. Nah, kata kuncinya gaya gesek menghambat benda bergerak. Jadi kalau benda bergeraknya ke kanan, maka gaya gesek menghambat arahnya ke kiri. Nah, mari kita lihat sebuah skema. Misalkan ada sebuah kotak di atas lantai gitu ya. Diberikan gaya F, arahnya ke sana. Kemana kotak ini akan bergerak? Ke arah mana kotak ini akan bergerak? Lihat arah anak panahnya. Benda yang hitam ini diberikan gaya arahnya ke sono tuh, nah ke sono. Ditarik ke sono. Berarti kotak ini akan bergerak ke arah mana? Arah gerak kanan ya, sesuai dengan arah gayanya. Arah geraknya kanan. Nah, ketika benda bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya gaya gesek akan menghambat. Kalau arahnya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Bisa digambarkan gini ya caranya ya. Jadi pas di permukaan antara benda dan lantai. Set ke kiri kita simbolkan dengan F kecil. Nah, gaya gesek itu simbolnya F kecil. Geseknya ke kiri. Sekarang kalau misal kasusnya adalah Mister ngasih gayanya kayak gini, arah panahnya lihat ya. Maka arah gaya geseknya kemana? Nah, iya. Kalau didorong sama gaya F besar ya, F besar ini gaya biasa. Kalau F kecil baru gaya gesek ya. Kalau didorong kayak gini, maka dia akan bergerak ke arah kiri sehingga gaya geseknya arahnya adalah kanan. Oke. Kalau misalkan Mister
punya ini. Set. Kemana arah gaya geseknya? Kalau ditarik ke sana. Oke. Septi, Suci, Lulu. Ya, benar ya. Kanan. Set. Karena kalau ditarik ke kiri, dia akan gerak ke kiri, gaya gesek menghambat. Kanan ya. Kalau Mister kasih ini nih. Ini misal FA, ini FB. Kayak gini arahnya. Maka gaya geseknya kemana? Oke, Lulu, Maisha. Ya, siapa lagi? Septi, oke. Ya, benar ya. Kiri. Nah, jadi bisa kita gambar kayak gini. Nah, ini ya, gambarnya pas di antara, harusnya pas ya, dan lurus di antara benda dengan lantai. Pokoknya pas menyentuh permukaan ini. Oke, clear ya. Jadi gaya gesek simbolnya adalah F kecil di sini. Sekarang kalau misalkan ada lagi kasusnya kayak gini nih. Ini FA. FB-nya kayak gini. Kalau kayak gini kasusnya, ke arah mana gaya geseknya? Oke. Ada dua, Sir. Gayanya ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, bisa juga diam, Sir. Nah, ya. Oke, untuk menentukan arah gaya gesek, maka kita tentukan dulu ya arah geraknya. FA, FB ini kan bisa berapapun nih. Nah, biar gampang, biar kita bisa menentukan kemana arah gaya geseknya, kita kasih nilai. Misal FA-nya adalah 100. FB-nya adalah 80. Kalau misalnya kasih angka gini, berarti gaya geseknya arahnya kemana? Oke, Lulu. Safety, ya siapa lagi? Ya, benar ya, Lulu sama Safety ya. Ini akan menghasilkan gaya gesek ke kiri. Oke, sekali lagi ya. Kalau misalnya Mister punya sama ini FA, ini FB. Sekarang FA-nya adalah 100, FB-nya adalah 150. Kemana arah gaya geseknya? Oke, Safety, Lulu, Naila.
Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Benar ya, arahnya adalah ke kanan gaya geseknya. Nah, oke, satu lagi. Set. Kalau misalkan Mister kasih gayanya ini sama ini. Yang ini 80 Newton, yang ini 100 Newton. Maka gaya geseknya akan ke arah mana nih gaya geseknya? Lulu, Suci, oke, ada lagi yang mau jawab? Naila, good. Safety, oke. Sip, Jos. Kanan ya, benar. Oke, ada yang bisa menjelaskan salah satu dari ini? Kenapa sih arah gaya geseknya kalau yang ini ke kiri, arah gaya geseknya yang ini ke kanan, yang bawah ke kanan? Ada yang mau menjelaskan? Silakan bisa aktifkan voice-nya. Silakan langsung aja aktifkan voice-nya. Ah, malu-malu nih. Saya stop tunjuk ya. Ini karena udah bener semua nih. Coba Lulu, halo Lulu. Iya, Sir. Lulu, mau bantu Mister jelasin nggak kenapa arahnya ini bisa dapat ke kiri, yang ini bisa dapat ke kanan, yang bawah bisa dapat ke kanan? Itu soalnya FA sama FB-nya itu kalau yang pertama kan FA-nya 100, FB-nya 80. Nah, itu kan dikurang. FA dikurang FB itu pakai yang tambah min itu atau langsung kurang, Sir? Boleh bebas, pakai logika aja. Wah, itu FA-nya dikurang sama 80. Jadi 100 dikurang 80 kan 20. 20 itu kan hasilnya positif. Nah, berarti arahnya ke kanan. Oke. Karena arah geraknya ke kanan, otomatis arah gaya geseknya berbalik dari kanan jadi kiri. Oke, Gitu. sip. Kalau yang kasus ini yang bawah ini. Kalau yang itu sama aja, tapi saya caranya sama, cuman karena tandanya tuh beda tempat. Jadi 80 itu dikurang sama 100, hasilnya kan min 20. Ya. Min 20 kan itu negatif. Negatif kan otomatis berarti arahnya ke kiri. Nah, berarti arah geraknya ke kiri, Terus? sedangkan arah gaya geseknya berbalikan dari kiri, yaitu kanan. Oke, thank you Lulu. Yes, Ada yang mau menambahkan dengan penjelasan lain mungkin? Tadi yang dijelaskan dulu bener ya caranya gitu ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Mungkin lebih sederhana bagi kalian. Boleh. Kan sharing ya. Ada nggak nih? Oke, malu-malu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita lanjutin ya. Ini udah 2 gaya nih. Oh, ini ada penjelasan dari Suci. Tapi dia malu-malu. Nah, ini versi Suci nih. Kalau saya langsung aja, Sir. Saya lihat yang paling besar aja. Oh ya, ini ada 2 ya, FA sama FB ya. Dia yang paling besar, misalnya yang paling besar arahnya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Oke, berarti menentukan yang paling besar. Boleh kayak gitu juga. Sekarang kalau Mister punya ini nih, kayak gini ya bentuknya. Ada FA 100 Newton. Yang ini ada FB 50 Newton. Yang ini sekarang ada FC. Nah, FC sama dengan 200 Newton. Nah, kalau kayak ini kasusnya,
Ke arah mana gaya geseknya? Wih, safety cepat sekali. Oke, kita tunggu yang lain. Yang lain gimana nih? Ya, Lulu juga. Udah. Kita tunggu yang lain. Untuk kasus 3 gaya gimana? Ada di sini yang udah jawab Septi sama Lulu. Gimana? Suci, Naila, sama Maisyah. Oh ya. Nggak apa-apa, bentar. Silakan dipikirkan yang belum ya. Oke, Suci juga sudah. Baik. Benar ya, jawabannya Septi, Lulu, sama Suci. Benar. Jawabannya adalah F-nya ke kanan. Mungkin Suci bisa menjelaskan lewat voice kenapa dapat ke kanan? Itu kan saya 100 itu ditambah 50, hasilnya 110. Terus kan di sampingnya yang FC itu 200. Nah, itu tuh arahnya ke kiri. Nah, terus tuh kan gaya geseknya tuh berbanding terbalik. Jadi saya ke kanan. Oh gitu ya. Karena kalau di total yang kiri sama kanan, yang arahnya ke kiri sama ke kanan lebih besar ke kiri. Berarti gaya geseknya otomatis sebaliknya gitu ya, ke kanan. Thank you Suci. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup kita mendiskusikan arah gaya gesek. Silakan persiapan buku catatan kalian. Nah ini ya, tentukan arahnya. Tapi digambar juga ya. Digambar juga arah gaya geseknya kemana. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Silakan dikerjakan di buku catatan. Ini nanti sebagai yang kalian upload sebagai tugas di Google Classroom ya. Terkasih waktu 3 menit. Digambar juga ya, biar kelihatan arah gaya geseknya kemana. Di buku catatan nanti tinggal difoto, kirimkan ke GC.
setengah menit lagi. Oke. Time's up. Nanti jangan lupa ya di-upload di Google Classroom. Oke, sekarang selanjutnya kita akan pelajari tentang calculation-nya, hitungannya. Tadi GGS dipengaruhi dua hal ya. Yang pertama adalah dua permukaan saling menyentuh atau menekan. Nah, seberapa menekannya dua permukaan itu tergantung gaya normal, simbolnya N. Kemudian ada satu lagi, kasar halusnya permukaan. Seberapa kasar permukaan itu dinamakan koefisien gaya gesek. Diistilahkan sebagai koefisien gesek. So, makin besar, makin kasar, kasarnya nambah, maka mu-nya juga nambah, gitu ya. Berarti makin mu nambah, gaya gesek juga akan ikut nambah. Kalau makin ditekan, contohnya pas kalian mau mindah HP ya, HP misalnya, HP di meja gitu. Kalau mau geser HP di meja kalian, misalnya ke kiri atau ke kanan. Biasa aja. Dibandingkan dengan sambil ditekan nih ada orang nekan HP kalian ke bawah. Nah, terus kamu narik, nah, kan agak susah tuh. Nah, itu akibat gaya normal ini. Jadi, kalau misalnya makin ditekan, makin susah nih digeser-geser. Nah, gaya gesernya makin besar. So, secara matematis, kita bisa menentukan gaya geser dengan cara ini. Ini titik, ini artinya kali ya. Jadi gaya gesek sama dengan mu, ini bacanya mu, koefisien gesek ini mu. Koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, ini. Oh ya, satuannya. Satuan untuk gaya gesek adalah Newton. Satuan untuk gaya normal adalah Newton juga. Satuan untuk koefisien gesek tidak bersatuan. Oke, ini ya. Silakan dicatat dulu rumusnya, persamaannya. Sudah dicatat?
Udah ya? Oke, baik. Sekarang kita ke contoh dulu nih, perhatikan Mister sambil nulis ya. Misalkan kita mempunyai mu sama dengan 0,3. Sementara itu kita punya N sama dengan 50. Berarti F-nya akan sama dengan, GGS-nya akan sama dengan, tinggal masukin rumus saja ya. F sama dengan mu kali N. Mu kali N, maka F-nya di sini tetap F, mu-nya 0,3, N-nya adalah 50. 0,3 dikali 50 berapa? Iya, 15 ya. Sip. 15 Newton. Ini F-nya kayak geseknya. Nah, sekarang kalau misalnya Mister, ini ya contoh yang kedua ya, ini ya example. Dibalik sekarang. Mister punya mu 0,4. Terus gaya geseknya ternyata adalah 20. Ya, 20. Berarti berapa gaya normalnya? Sama nih caranya. Masukkan dulu rumusnya, tulis dulu F sama dengan mu kali N. F-nya diketahui nggak? Oh, diketahui nih 20. Mu-nya 0,4. N-nya gaya normalnya nggak tahu ternyata nih. Nah, berarti kalau udah kayak gini, cara ngitung N-nya gimana berarti? 20 sama dengan 0,4 N. Dibagi, oke, dibagi berapa, dibagi berapa? Ya, 20 dibagi 0,4 ya. Ini berapa nih hasilnya nih? 20 dibagi 0,4 nih. Kalau nggak pakai kalkulator. Oke, ada yang jawab 200, ada yang jawab 5, ada yang jawab 50. Wah, menarik nih, ada perbedaan. Oke. Sekalian ya review ya tentang pembagian yang pakai koma-koma. Ini sebenarnya yang mempersulitkan komanya ya. Ini kalau 20 dibagi 4 doang kan gampang aja, 5 tuh. 20 dibagi 0,4 sekarang. Gimana caranya? Nah ini, Mister sambil review ya. Kalau kalian menemukan koma-koma, misalnya di bawah sini ya, yang warna hijau 20 per 0,4. Maka hilangkan dulu komanya. Ini akan sama dengan 0,4, hilangin komanya jadi 4. Supaya 0,4 jadi 4 dikali berapa? Supaya ini nih 0,4 menjadi 4. 0,4 jadi 4. Dikali. Oke, oke. Baik, kita review dulu ya, coba ya. Mister pakai warna ungu deh di sini. Di sini. Kalau misalkan kalian punya nih misal 0,1 dikali 10, maka hasilnya 1. 0,2 dikali 10, maka hasilnya 2. 0,3 kali 10, hasilnya 3. Berarti kalau 0,4 dikali 10 hasilnya 4 ya, 4. Nah, pertanyaannya balik lagi ke tadi. Kalau 0,4 supaya menjadi 4 harus dikali berapa? Nah ya, kali 10 ya. Kali 10 nih.
dikali 10. Maka yang atas juga perlu dikali 10. Biar sama nilainya. Kali 10. Nah, jadi gini ya. 20 kali 10 berapa nih? 200 ya. Tinggal tambah 0 aja kalau kali 10. Nah, ini 20 per 0,4 ini sama dengan 200 per 4. Berapa 200 per 4? Ini kan lebih enak ya. Mungkin kalian bisa langsung menemukannya. Oh, ada yang 50. Yes, benar jawabannya adalah 50. Tapi kalau kalian misal kesulitan nih, 200 dibagi 4, gimana nih caranya? Kita bisa pakai pembagian susun ya. Mana nih? Nah, ini. 200 dibagi 4. 2 bagi 4. Nggak bisa, nanti hasilnya pecahan gitu ya. Kalau 2 nggak bisa, tambah lagi digitnya 20. 20 bagi 4, oh 5. 5 kali 4, 20. Wah, pas nih. 0. Oh, sisa nih 0-nya sisa 1. Tambahkan di sini 0. Jadi 50. Gitu ya. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, kalau misalnya Mister punya nih, ini kan 0,4 kali 10 sama dengan 4 ya. Kalau Mister punya 0,25 dikali 10 hasilnya. Ya, 2,5 ya. 2,5. Kalau 0,25 dikali 100. Nah, ini baru 25. Mister kalau misalnya, nah ini Mister punya nih 0,4 lagi deh kita pakai. 0,4 dikali 100 sekarang. Berapa hasilnya? Ya, 40 ya. Sip. Oke, I think it's clear enough. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan? Perhitungan koma-koma, pembagian koma-koma, atau yang pakai rumus? Oke, clear ya. Mari kita next. Selanjutnya, nah ini slide terakhir untuk hari ini. Sebagai exercise 2, silakan di screenshot jaga-jaga kalau kalian belum selesai ya, nanti bisa dilanjutkan. Nanti ini juga diupload di GC. Kita akan bahas satu soal dulu ya, kita akan bahas satu soal. Yang nomor 1 deh, nomor 1. Coba perhatikan. Sebuah kotak di atas lantai mengalami gaya normal sebesar 50 Newton ya. Berarti 50 ini sebagai apa? F, mu, atau N? N ya, baik, sip. Berarti N nih, N sama dengan, kita tulis dulu ya, N sama dengan 50. Terus, koefisien gesek antara lantai dengan kotak adalah 0,5. Kalau 0,5 ini sebagai apa? F, mu, atau N? Mu ya, oke, baik. Sebagai mu berarti kita tulis di sini. Mu sama dengan 0,5. Berapa gaya gesek yang akan dialami kotak? Gaya gesek simbolnya F kecil ya. Nah, gimana caranya? Tinggal kita masukkan ke rumus nih. F sama dengan mu kali N. Mu-nya 0,5, N-nya 50. Berarti F-nya berapa nomor 1 nih? Ya, benar ya. Sip, mantap. 25. Kalau ada kesulitan, silakan kalian bilang ya. Oke, untuk sisanya nomor 2 sampai 4, silakan dikerjakan. We still have 2 minutes.
Ya, 4 menit lah. Kan tadi kita mulainya 2 menit agak lambat ya. Silahkan di screenshot dulu soalnya, jaga-jaga kalau nanti belum selesai. Soalnya nggak usah ditulis sih di buku catatan kalian. Langsung kerjain aja. Kalau ada istilah yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh ya, ini sorry, ini salah ini ya. Salah satuan nih. Ini bukan kilogram, tapi ini udah Newton. Oke, 1 menit lagi. Ten seconds. Baik. Time's up. Well, it also close our class today. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita tutup. No question. Okay. Then let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, anyway, kalau kalian pengen tahu nilai UTS kalian, bisa langsung chat ke WA Mister ya. Jadi Mister nggak akan publish di GC ataupun di kelas. Jadi personal aja. Thank you. See you next meeting. Semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, Sir.